Halo kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya, setelah sekian lama memunculkan kembali vlog kita tercinta ini di channel SMA Future Gate. Suasana begitu indah. Kalian tahu apa yang akan kita bahas sekarang? Betul, polusi. Kita akan membahas suatu polusi yang ada di Jabodetabek ini ya. Kita akan menanyakan beberapa pendapat kepada para siswa tentang polusi. Apa aja sih polusi menurut mereka dan bagaimana polusi ini bisa terjadi. Cus. Jakarta yang dinilai sangat buruk. Polusi Jakarta yang tercemar. Polusi udara di wilayah DKI Jakarta. Betapa keruhnya langit Jakarta. Langsung menimbulkan gejala. Solusi dari polusi ini. Oke, jadi di sini sudah ada satu orang yang bernama dan kelas dari mana? Tegar Maulana dari kelas 12 IPS. Belakangan ini lagi sedang ada polusi kan ya? Nah, polusi itu menurut ente apa? Kalau menurut saya sendiri itu kayak apa ya, semacam pencemaran udara di suatu tempat gitu. Yang itu tuh nggak baik buat kesehatan tubuh sendiri. Apa sih penyebabnya polusi itu? Sekarang kan yang lagi rame kan Jakarta tuh polusinya. Betul. Lagi buruk banget tuh. Nah, Jabodetabek khususnya. Jabodetabek. Nah, itu tuh kalau yang dari saya pelajari kan saya anak IPS nih, belajar tata ruang. Jadi itu tuh kayak dari ini sih, dari PLTU batu bara. Soalnya kan dia tuh tenaganya tenaga uap tuh. Iya. Nah, dia tuh biasanya kan kayak di pantai-pantai gitu. Iya. Nah, dia tuh kayak ngambil air di laut, terus kayak diitin pakai batu bara gitu. Jadi bikin polusi banget itu. Udara, ya. Soalnya kan biasanya ada kayak ketentuan buat disaring-saring gitu. Cuman nggak tahu kenapa. Padahal kan kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya nih ya karena kendaraan bermotor gitu. Tapi kan di Jakarta itu kan sering ya namanya Car Free Day gitu. Iya. Terus juga kayak dia tuh ke kantor naik sepeda gitu, tapi kayak masih banyak polusi. Masih itu banyak ya. Menurut saya emang bukan karena kendaraan, tapi karena emang pembangkit listrik tenaga uap itu. Iya. Menurut ente nih, kalau polusi itu apa dampaknya bagi diri ente sendiri? Waduh, ini kan rumah saya ini kan lumayan jauh nih ya dari FG nih. Sekitar ya kurang lebih 10 kiloan lah. Kurang lebih. Itu tuh di jalan tuh kerasa ya lumayan sesek, terus mata juga sakit kan karena polusi debu gitu di mana-mana. Nggak ada inisiatif buat pakai masker. Itu dia bro, karena kan udah lama dari kemarin-kemarin pakai masker terus tuh 3 tahun tuh. Ya kali masa udah lepas masker masih pakai lagi kan, kayak gimana gitu. Tapi ya mau pakai masker juga sesek juga sih sama. Kira-kira kalau masalah polusi ini solusinya apa kalau menurut ente? Kalau menurut saya ya itu masalah polusi sih mungkin kan kalau dari rakyat kecil ya. Itu ya mungkin ya kayak gitulah, kayak kurangin naik kendaraan, terus kayak naik kendaraan umum biar polusi itu berkurang lah. Nah, kalau misalnya untuk pemerintah gitu kayaknya untuk penggunaan batu bara mungkin bisa dihilangkan sedikit demi sedikit sih. Soalnya emang yang bikin polusi di Jabodetabek tuh karena PLTU itu dari batu bara. Soalnya batu bara tuh ternyata tuh bukan sesuatu yang ramah lingkungan gitu. Itu tuh emang nggak ramah lingkungan banget. Syukran ya. Iya, sama-sama. Wawancaranya ya. Iya. Nama ente siapa, dari kelas berapa? Siap. Nama saya Raffi Al-Ghifari Maksum dari kelas 12 IPA 1. Oke, coba dong ceritain apa aja yang ente tahu ya tentang polusi ini. Kalau menurut saya dan sepemahaman saya sih ya, polusi itu adalah udara kotor ya yang ada di sekitaran kita nih. Seperti kayak di Bekasi ini kan udaranya udah lumayan kotor lah bisa dibilang ya, karena pengendara-pengendara di sini tuh kebanyakan ya pakai motor, pakai mobil gitu, pasti di jalanan, entah dia berangkat sekolah atau berangkat kerja, dan itu tuh dari yang dihasilkan mobil atau motor itu tuh mengeluarkan dari knalpot tuh
udara kotor gitu yang Iya, bisa iya, iya. mencemari udara kita di Kota Bekasi ini. Ya. Makanya disarankan untuk memakai apa sih kendaraan umum kayak iya, kendaraan angkot umum, ya. atau enggak yang kayak Transjakarta gitu ya, Gojek ya seperti itulah kira-kira untuk meminimalisir dari polusi itu sendiri kan. Oke, Seperti betul. itu. Kira-kira dampaknya apa aja buat diri ente? Oh iya, untuk dampak ya bagi kesehatan tuh terutama ya kayak bagi paru-paru ya kan, apalagi misalkan yang suka olahraga nih ya, seperti saya ya kira-kira suka olahraga lah bisa dibilang. Saya suka lari dan misalkan sebelum lari itu kita menghirup udara yang kotor polusi itu pas lari itu terasa nggak enak gitu ya kayak ada yang nyangkut gimana sih ya, Iya, kotor iya, gitu lah. iya. Jadi udara tuh beda sama di sesek napas. kampung gitu ya, sesek lah gitu di gunung itu kan seger tuh, udara langsung masuk adem seger gitu ya. Iya, iya. Seperti itu kira-kira kalau dampaknya. Sekirannya. Ya, Afwan. Oke, kita langsung cari orang berikutnya ya. Siapa ya? Nama ente siapa? Dari kelas berapa? Nama saya Arga Raditya Pratama dari kelas 11 IPS 1. Oke. Coba dong ceritain polusi itu apa aja sih? Menurut saya sih polusi itu asap yang dari kendaraan bermotor, dari asap pabrik ya yang menyebabkan udara tidak sehat lah menurut saya. Kira-kira dampaknya apa aja buat diri ente, terutama kesehatan? Dampaknya sih banyak ya dari polusi itu, membuat ya tubuh kita tidak sehat, pernapasan bisa tidak lancar karena kita sering menghirup polusi itu yang tidak sehat. Ya pokoknya menyebabkan penyakit lah. Ya Terutama apa ya? solusinya apa aja? Solusinya sih untuk mengurangi polusi ini apa ya? Ya mengurangi kendaraan bermotor sih, kayaknya bermotor, bermobil. Pokoknya yang ya menggunakan yang alat-alat listrik aja lah. Ya, Ya gitu aja sih. Sama Kalau kurang-kurangin menggunakan asap pabrik lah. betul. Udah gitu aja. Kalau misalkan itu tetap tidak terjadi, perlukah kita menggunakan masker atau tidak? Kayaknya perlu untuk ya supaya kita mengurangi menghirup udara-udara yang tidak baik itu. Ya, dan lebih aman juga ya. Iya, lebih aman juga. Oke, thank you ya, Bu. Oke. Namanya siapa? Dari kelas berapa? Sama dia juga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Arafi dari 10-1. Dan perkenalkan nama saya Sakif Azharan Solodin dari kelas 10-1 juga. Kira-kira sepengetahuan ente aja nih, polusi itu apa? Asap knalpot atau apa yang tercemar di lingkungan yang membuat kita kesehatan bisa terganggu. Polusi kalau menurut saya asap knalpot atau asap-asap dari Perindustrian, Iya. perindustrian yang menyebabkan asap yang berbahaya bagi kita semua. Oke. Udah tahu belum? Kalau di Jabodetabek ini udah tersebar luas. Iya, itu Polusi. udah tahu. Udah. Ya. Ini udah belum? Udah, khususnya Udah Bekasi juga. juga. Iya. Kira-kira dampak bagi kesehatan kita ini apa aja? Dampak kesehatannya bisa mengganggu pernapasan kita, bisa membuat asma, batuk, dan lain-lain. Solusinya apa sih kayak untuk mengatasi polusi ini biar nggak tercemar lagi? Menggunakan transportasi umum. Transportasi umum ya, Iya. jadi nggak usah bawa transportasi sendiri. Iya. Jadi berkurangin. Langkah-langkah apa yang bakal lo ente lakuin dalam menjaga kesehatan ini dari polusi? Langkah-langkah dari kita sendiri. Langkah-langkahnya ya tentunya selalu menjaga kesehatan, Ya, terus memakai masker. betul. Ya. Ya. Oke. Baik. Nama ente siapa? Dari kelas berapa? Nama saya Muhammad Absar Ibrahim dari kelas X4. Dipanggilnya siapa? Absor, dipanggilnya saya Absor. Absor. Oke. Berikutnya. Nama saya Alfian Rizky Ramadan dari kelas X4. Kelas S4. X4. X4. Dipanggilnya? Alfian. Alfian. Kira-kira polusi itu apa? Polusi itu kan kayak partikel-partikel kecil yang biasa diproduksi dari mungkin mesin-mesin pabrik, mesin-mesin mobil yang dari bahan bakar fosil mungkin. Ya. Coba ente Absor. Ya udara yang kotor lah. Ya. Udah, gitu aja. Iya, Udah. itu aja. Tok. Oke. Iya. Udah tahu belum beritanya? Dari kemarin-kemarin itu Jabodetabek itu sudah tersebar luas polusinya. Iya ya. Oh, tahu. Udah tahu. Udah tahu. Nah, kira-kira dampaknya bagi kesehatan kita apa?
Ya mungkin dampak kesehatannya bisa ke paru-paru mungkin karena kan debu masuk mengganggu pernapasan gitu. Mungkin muncul penyakit kayak mungkin yang asma dan segala macam mungkin bakal terganggu. Dan kira-kira solusinya untuk mengatasi supaya polusinya itu tidak tersebar luas gimana? Gunakan kendaraan umum lah ya. Ya nggak jauh beda sih. Nggak jauh beda. Kayak kendaraan umum, ya kurangin aktivitas dengan kendaraan bermotor paling. Oke. Dan yang terakhir nih ya, sabar. Kira-kira langkah-langkah ente kalau menjaga kesehatan dari polusi ini gimana? Gunakan masker. Gunakan masker ya bisa. Jangan terlalu gunain kendaraan sendiri lah ya. Itu kali. Terus pakai masker dan segala macamnya. Oke. Makasih ya. Ya. Maaf mengganggu. Assalamualaikum. Boleh aja diperkenalkan dulu ya, namanya siapa, dari kelas berapa? Nama saya Radivan Rahman Al-Sidik, bisa dipanggil Radivan. Saya dari kelas 12 bahasa. 12 bahasa. Nama gue Muhammad Abian Hafiz Al-Mustafa, bisa dipanggil Abian Toh Hafiz dari kelas 12 bahasa. Nama ane Ahmad Rabani Idris, kalian bisa manggil saya Bani Ahmad Idris. Oke, Ahmad Bani. Bani. Dari kelas berapa? Oh sama ya? Nama saya Fatihuddin Al-Faris, bisa dipanggil Fatih, bisa dipanggil Udin, bisa dipanggil Faris, dari kelas 12 bahasa. Sepengetahuan ente aja, kira-kira polusi itu apa? Polusi adalah udara kotor yang dapat menyebabkan, yang terdapat di dalamnya banyak penyakit. Coba Bani. Soal polusi ini, polusi di mana dulu nih? Bebas, intinya pengertian atau apapun itu, definisi ente sendiri aja. Polusi itu apa? Polusi itu ya udara kotor sekarang sih di Jakarta yang paling kumatnya tuh. Oke. Setahu saya tuh karena Jakarta kan emang udah overpopulasi kan. Iya. Populasi, kendaraan semakin banyak, motor, mobil lah, orang itu kan emang kebutuhan setiap hari orang kerja tuh kan bolak-balik kendaraan. Dan di Jakarta tuh kan orang tuh kan ya emang kendaraan tuh kan banyak banget gitu kan, dari pagi aja udah macet, apalagi malam. Kira-kira dampak bagi kesehatan kita apa? Polusi. Kita kan lagi bahas polusi, Mas. Apa ya? Dampaknya itu ya bisa bikin batuk-batuk lah. Batuk-batuk atau ya ngerusak organ dah, pokoknya organ tubuh manusia. Organ mana nih? Apa aja. Dampak kesehatan kita gimana? Dampak kesehatan malah menjadi buruk terkait polusi itu. Kira-kira solusinya apa aja untuk mengatasi polusi ini supaya tidak tersebar luas? Sebaiknya ya bagi yang kerja kalau bisa ya sebaiknya WFH lah. WFH, iya bisa. Kalau untuk yang siswa-siswanya gimana? Untuk siswa sama, karena dampak polusi ini ya bisa bahaya juga bagi kesehatan siswa. Oke. Coba yang lain? Membatasi orang untuk selalu beraktivitas dengan menggunakan transportasi. Ya, kayak misalnya pakai motor, bis atau mobil dan yang lain-lain. Oke. Menurut saya sih kalau buat orang-orang yang kerja gitu kan, kalau buat kendaraan tuh kan emang buat polusi ya. Iya. Bagi orang yang tempat tinggal dekat sama kantor tuh ya nggak usah perlu pakai mobil motor ya. Merepotkan juga kan. Merepotkan juga. Kalau bisa sih jalan kaki gitu aja kan. Kalau misal rumahnya dekat kantor gitu. Kalau pakai mobil kan cuman bikin ini aja kan, bikin padat. Juga buat siswa, kalau siswa juga kalau misalnya bagi kalian yang rumahnya di deket-deket sekolah gitu ya minimal lah pakai sepeda. Juga kan kita dapat bisa ada gerakan gitulah. Iya, betul. Kayak saya ini kadang-kadang kalau saya ini kan kadang-kadang pakai motor tapi nggak terlalu sering, juga saya kan pakai sepeda kadang-kadang gitu. Siap. Biar ada aktivitas gitulah. Masa tiap hari pakai motor terus gitu kan. Kan makan bensin gitu kan. Main lah, hemat lah gitu. Oke. Kira-kira langkah-langkah apa aja yang bakal ente lakuin untuk menjaga kesehatan dari polusi? Mungkin salah satunya adalah pakai masker dan ya banyakin minum agar organ tubuh di dalam tubuh kita ini bekerja lebih bagus lah, lebih baik, karena ketika
tubuh kita kurang dari cairan air, maka tubuh itu akan turun, kondisi kekebalan tubuhnya akan menurun dan itu akan menyebabkan gampangnya terkena virus atau penyakit yang lain seperti batuk atau pilek. Kalau langkah-langkah untuk menjaga kesehatan tuh menurut saya banyakin olahraga, terus makan yang sehat, yang teratur. Langkah-langkah yang pertama ya kemungkinan sama, pakai masker. Yang kedua, kalau bisa sih makanan sayur-sayur yang berkuah dan makan buah-buahan yang mengandung airnya lah gitu. Iya. Kayak seperti apel kan. Apel. Itu kan. Oke, terima kasih. Namanya siapa? Dari kelas berapa? Nama saya Alfari Hadi Firmansyah dari kelas 11 MIPA 1. Panggilnya? Dipanggil Alfari Hadi. Alfari aja Alfari. Alfari. Ya. Yuk berikutnya. Dan Mas, ini, pegawai ya? Nama saya Ahnaf Mudares Rizvi. Di sini saya pemain bola. Kelas 11 IPA 1. Oke, boleh. Ini nama saya Fala Syadai Altair. Saya sebagai bilioner. Kelas saya di 11 IPA 1. Oke, pertanyaannya ini ya tentang polusi. Kira-kira menurut ente apa polusi itu? Bebas dari mana Polusi aja, adalah terserah, udara yang tidak baik yang dihasilkan dari kendaraan-kendaraan karena pembakaran dari kendaraan tersebut. Pembakaran apanya? Pembakaran minyak bumi seperti bensin, fosil, nah seperti itu. Ente nggak jawab? Yang itu mau jawab? Udah ini udah. Oke, sama semua. Oke, pertanyaan berikutnya, kira-kira dampak bagi kesehatan kita itu apa? Itu bisa membuat kita yang punya riwayat penyakit asma akan menyulitkan bagi mereka, dan penyakit ISPA yang baru-baru ini sedang merajalela di sekolah ini ya, apalagi tahun kemarin khususnya sampai online 3 hari. Bahaya ya? Ya, sangat bahaya. sama itu ya terutama buat pernapasan lah. Dan bisa batuk sama yang lain-lainnya lah seperti buat pernapasan. Ya itu aja. Solusinya apa aja untuk menghambat polusi supaya tidak tersebar luas? Kalau menurut saya ini kurangi menggunakan pengendaraan pribadi, gunakanlah transportasi umum. Ya, bisa. Dan kendaraan listrik yang sekarang sudah mulai ada ya di beberapa. Apa iya kendaraan listrik mengeluarkan asap? Sebenarnya tidak ya, tidak terlalu banyak seperti listriknya sih. Tidak terlalu banyak seperti di mobil berbahan bakar. Oh ya, boleh. Bensin ya. Ya, bensin. Dan kalau bisa kalau keluar itu menggunakan masker. Oke. Ya, udah itu aja. Ya. Berikutnya nih, yang terakhir. Yang terakhir, the last of list. Langkah-langkah apa aja yang bakal ente lakuin untuk menjaga kesehatan diri sendiri dari polusi? Pola makan harus teratur gitu, perbanyak olahraga yang cukup dan tidur yang cukup juga. Dan jangan lupa minum vitamin. Mantap, kalian memberikan jawaban yang terbaik. Syukron. Barakallahu fiik. Afwan. Oke, alhamdulillah ya, acara kita pada kali ini telah selesai. Ya, kita sudah mendapati pendapat-pendapat para siswa kalau polusi itu mayoritas datangnya dari PLTU, datang dari industri, dan juga dari kendaraan pribadi. Ya, sarannya ya, kalau emang rumah kalian dekat dari pekerjaan kalian atau sekolah kalian, ya bolehlah kalian berjalan kaki atau menggunakan sepeda ya. Kenapa sih hal tersebut harus dilakukan? Ya, karena polusi itu dampaknya itu sangat berbahaya bagi diri kita masing-masing, terutama bisa menyebabkan sesak nafas, batuk, ISPA dan juga asma. Ada beberapa guru yang terkena karena ISPA dan ada juga yang terkena sesak nafas dan lain-lain. Ya, cukup sekian dari vlog kita kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Roar.